Iya, sebelum lupa saya. Kemudian allazina yabkhuluna ya'muruna bin nasi bil bukhli. Ini bukan sifat ya. Karena di sini diterjemahkan, mungkin kementerian juga seperti ini ya. Siapa yang dikatakan orang sombong membanggakan diri itu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna bin nas ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Ini bukan karakter, artinya bukan konsekuensi dari bakhil itu, bukan itu seperti, bukan penjelasan dengan hal itu menjadi sebuah karakter ya. Tetapi ikhwah, orang yang sifat sombong itu awal mulanya itu karena dia bakhil. Karena dia bakhil. Atau bisa juga kalau dia sudah bersifat mukhtalan fakhura, maka akan memunculkan sifat bakhil dan memotivasi orang untuk bakhil. Jadi ini dua sesuatu yang bisa saling mendahului. Bisa bakhil dulu, kemudian bisa juga dulu fakhur, baru muncul kebakhilan bagi dirinya. Baik, dokter, silakan. Pada surat Al-Hadid ayat 23-24 Allah berfirman, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Kebakhilan bisa ditafsirkan dengan bakhil dengan waktu, tidak mau memberi, bakhil dengan ilmu, dan bakhil terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Padahal Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik rezeki berupa ilmu maupun materi. Dalam hal ilmu, Muaz berkata, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Iya, baik. Ini kita jelaskan sedikit. Jadi kebakhilan itu adalah menahan nikmat Allah, apapun bentuk nikmat itu. Nikmat itu kan sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup maslahat di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu semua yang mencakup apa yang kita senangi, apa yang kita butuhkan, itu potensial untuk kita bersifat bakhil terhadapnya. Maka ada bakhil terhadap waktu misalnya. Karena waktu itu memang dia orang yang betul-betul menjaga waktu, karena memahami surah Al-Asr itu, atau time is money bagi dia, waktu itu adalah duit, adalah uang, kan begitu, maka dia sangat pelit terhadap waktu. Sehingga dia tidak mau meluangkan waktu ketika ada orang yang membutuhkan dia. Sedikit pun dia tidak mau ya menginvestasikan waktu itu atau memberikan waktu itu kepada orang lain yang betul-betul orang membutuhkan kehadiran dia. Kenapa? Sangat pelit dengan waktu. Karena bagi dia waktu itu adalah duit, waktu itu adalah uang. Maka karena orientasinya adalah duit, maka segala sesuatu yang menghalangi bagi dia untuk mendatangkan duit tadi, uang tadi, maka dia tidak akan pernah berdamai dengan. Masuklah ikhwah ya, bagi kita semua, para dokter, kita, siapapun kita, termasuk juga ustadznya. Ini otokritik bagi kita. Walaupun ikhwah ada waktu-waktu yang sangat bisa mendatangkan materi bagi kita. Tapi kalau ada sesuatu yang membutuhkan kita, atau kita memang juga membutuhkan, tapi karena orientasi tadi kita tidak memberikan ruang waktu, contohnya untuk belajar, misalnya belajar agama misalnya, kita sangat pelit kadang-kadang untuk menggunakan waktu itu. Sangat pelit sekali menggunakan waktu itu. Dan ini termasuk kebakhilan. Itu bakhil, nanti kan akhirnya Allah akan mengatakan bakhil itu sebenarnya untuk siapa? Kerugian pada dirinya sendiri sebenarnya. Maka oleh sebab itulah, atau memang orang lain yang butuh kepada kita. Macam kami misalnya da'i ini, iya kan? Karena banyak kesibukan-kesibukan, bukan hanya sebagai ceramah, karena ada sesuatu yang sangat menjanjikan secara ekonomi, maka kita tidak mau berdakwah. Kita mau tidak meluangkan waktu kita. Jadi hal-hal seperti ini jadi otokritik bagi kita semua. Ini orang-orang yang duduk di apa namanya ya di bangku akademik ataupun yang berhubungan dengan akademik dan seterusnya.
dalam pekerjaan-pekerjaan apapun itu profesinya. Ini harus menjadi otokritik bagi kita semua. Memang nggak boleh bakhil kita, walaupun dalam waktu. Memang kita sangat sangat menjaga waktu kita, karena waktu itu sebagaimana pernah kita bahas akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak diperintahkan untuk menyia-nyiakan waktu. Baik. Kemudian tidak saja pada waktu tapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi ketika orang membutuhkan ilmunya, ya, dia tidak mau memberi, dia bakhil. Makanya man katama ilman muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu itu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alih, sesuatu yang kita mengetahui secara objektif dan itu maslahat untuk ukhrawi atau duniawi kita, maka kita tidak boleh menyembunyikan ilmu, terutama ilmu agama. Enggak boleh kita sembunyikan. Tapi nanti memang berbeda kondisinya. Ketika kita melihat level-level orang untuk menerima ilmu. Nah, itu juga pertimbangan, bukan karena pelit, tapi karena pertimbangan maslahat, kebaikan bagi orang yang akan menerima ilmu itu, maka ada yang belum kita sampaikan, dalam tanda petik, sebenarnya bukan disembunyikan, tapi masih kita tunda penyampaiannya, dan ada yang langsung kita berikan. Ini berbeda. Atau memang ada momentum-momentum, kalau pada waktu itu kita berikan, kita jelaskan ilmu itu, maka orang menerimanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak membekas, kan begitu? Itu juga perlu pertimbangan. Ya. Seperti kita hari ini misalnya, kenapa kita ada kajian? Itu berbeda nuansanya, berbeda implikasinya, taksirnya pada diri kita. Kan kita hanya mendengarkan di mobil kita, misalnya ceramah-ceramah dan sebagainya, itu berbeda. Itulah ikhwah Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak boleh bakhil kepada ilmu, tidak boleh bakhil kepada sesuatu yang Allah karuniakan, termasuk harta juga. Ini pada umumnya manusia lebih banyak bakhil kepada harta. Memang tadi sifat untuk protektif kepada harta itu adalah karunia Allah. Tapi tatkala dia berlebih-lebihan, sehingga apa yang Allah perintahkan baginya dia tidak mau mengeluarkannya, tidak mau melepaskan kepemilikannya, itu yang menjadi problem. Dan itulah disebut dengan bakhil. Baik. Abu Darda berkata, tidaklah seseorang bersedekah dengan sesuatu yang lebih utama daripada orang yang memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain. Kemudian mereka merasa tersentuh dan Allah memberikan manfaat kepada mereka dengan nasihat tersebut. Iya. Sebentar dokter ya. Jadi baik, tadi Allah sudah menjelaskan bagi kita bahwa di antara karakter orang yang beriman itu pada surah Al-Baqarah, karakter orang yang bertakwa itu dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi karakter orang yang bertakwa itu dia membaguskan hubungannya kepada Allah dengan salat, kemudian dia mengeluarkan zakat dan dia memberikan apa yang Allah karuniakan kepada sebahagian, tidak banyak. Tidak boleh separuh. Mesti di bawah itu lagi. Paling banyak kata Najib wasulsu, sepertiga, wasulsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Ya. Tapi ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang usahakan pada nominal yang demikian atau pada jumlah yang demikian, tapi hanya sedikit hartanya, dia tidak mau berbagi. Padahal Allah berikan amanah mendapatkan harta yang cukup banyak dibandingkan dengan orang lain, tetapi ikhwah, dia tidak mau berbagi dengan harta itu. Dan itulah sifat bakhil tadi. Dan dijelaskan juga di sini, termasuk dalam ilmu, orang yang bakhil kepada ilmu. Dan ikhwah, orang banyak tidak tersentuh untuk berubah, diberikan harta. Tetapi yang pastinya adalah mereka akan berterima kasih kalau kita berikan harta kepada mereka. Tetapi ikhwah, nasihat, jangan pernah sepele dengan nasihat yang kita berikan. Kita tidak tahu adanya kata kunci yang kita sebutkan itu akan merubah paradigma orang untuk berubah. Maka disinilah eksistensi, keberadaan nasihat itu sangat dibutuhkan. Betapa banyak orang, kita juga punya pengalaman, pernah ceramah,
Dan menurut kita kata-kata itu kata-kata biasa. Tapi bagi ada seseorang dengan kata-kata itu dia bisa berubah. Dan akhirnya beberapa tahun berikutnya dia datang kepada kita dan mengatakan, terima kasih. Kalau Ustadz misalnya, terima kasih Ustadz. Pernah Ustadz mengatakan demikian. Itu betul-betul menjadi pemicu perubahan saya. Padahal bagi kita kata-kata itu biasa. Tapi itulah, kata-kata itu, kebaikan-kebaikan yang pernah bakhil kita untuk memberikan nasihat kepada mereka. Selain itu adalah karakter orang yang beriman, tapi itu ikhwah adalah sebuah sedekah yang tanpa pernah kita sadari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Darda. Baik. Disebutkan dalam sebuah atsar, sebaik-baik pemberian dan hadiah adalah ucapan yang baik didengar oleh seseorang, kemudian mendorongnya untuk memberikan hadiah kepada saudaranya. Motivasi yang kita berikan kepada orang. Motivasi yang terbaik itu pastilah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu punya landasan kebenaran. Kalau motivasi-motivasi yang kita rangkai kalimatnya yang tidak berdasarkan pada nas, baik Al-Quran dan Sunnah, bisa saja itu adalah sebuah kebenaran, tapi juga bisa saja tidak. Atau justru motivasi itu mendorong kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Makanya ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang diberikan oleh para ulama ini termasuk athar. Athar itu pada umumnya oleh ulama-ulama Khurasan itu dinisbatkan kepada para sahabat, perkataan para sahabat. Tentunya para sahabat tidak asal bunyi. Dan begitu karena mereka adalah orang yang memang betul-betul dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengutip semua mutiara kebaikan dari lisan Nabi dan juga mengumpulkan pandangan-pandangan mereka terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga takrir pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perkataan-perkataan mereka sangat layak untuk kita pertimbangkan dan kita jadikan sebagai penafsir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apa yang beliau katakan ini bukan berarti ini tidak berhubungan dengan kebakhilan terhadap harta dan sebagainya, tidak. Tapi dia ingin mengatakan karena orang terkadang bakhil untuk memberikan nasihat. Karena kadang-kadang memang kita ditalbis oleh iblis, diberikan rasa takut oleh iblis untuk menasihati ya kawan-kawan kita, masyarakat kita, jamaah kita. Diberikan rasa takut kepada kita untuk menasihati mereka, padahal mereka butuh untuk nasihat itu, untuk menyelamatkan mereka. Jadi oleh sebab itulah sekali lagi jangan pernah mengabaikan keberadaan nasihat. Itu intinya. Baik. Inilah bentuk sedekah para nabi dan para pewarisnya, itu ulama. Oleh karena itu, Allah, para malaikatnya, ikan-ikan di lautan, burung-burung di angkasa, semua bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sebagaimana Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu, dan ia akan mendapat laknat juga dari yang lainnya. Iya, baik. Jadi, para nabi, mereka berdakwah, pada umumnya mereka adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Mereka bacakan ayat-ayat Allah yang turun kepada mereka, kemudian mereka jelaskan dengan wahyu-wahyu ghairu matslu yang diilhamkan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah jenuh dan penat dengan menasihati manusia. Nggak pernah jenuh dan penat. Termasuk kita juga kepada keluarga kita. Ini perlu juga disampaikan, karena kadang-kadang pada tingkat tertentu ada kejenuhan bagi orang tua untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Itu sangat keliru sekali. Perjuangan terbesar kita adalah untuk keluarga kita. Karena itulah, ketika perkataan kita belum didengar, dalam pengertian belum dilaksanakan oleh anak-anak kita, keluarga kita, kalau itu suami-suami, kalau itu istri-istri, jangan pernah jenuh untuk itu. Sebagaimana para nabi juga menyampaikan itu. Dan itu adalah sedekah terbaik, pahalanya untuk kita dan juga sedekah terbaik untuk mereka. Kalau kita berikan kepada mereka harta, maka harta itu akan berakhir. Ada batas akhirnya. Tapi kalau kita berikan nasihat kepada mereka, tentu nasihat itu jauh lebih bermanfaat untuk mereka. Bahkan dengan nasihat itu bisa mendatangkan harta kepada mereka. Dan di sini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
mengatakan bahwasanya orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bani Israel. Itu Bani Israel mereka menyembunyikan ilmu. Padahal ada ayat dalam perjanjian baru itu, perjanjian lama, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi mereka sembunyikan ini. Padahal mereka mengetahui itu ada ayat tentang itu. Mereka sembunyikan ilmu. Demikian juga tentang masalah muamalah. Ada ayat-ayat yang berhubungan tentang masalah eksploitasi manusia, eksploitasi ekonomi, tentang riba misalnya. Tapi mereka sembunyikan. Justru mereka adalah orang-orang penggiat riba. Dan perspektif bagi mereka, kalau di antara sesama mereka tidak boleh ada riba, tapi kalau di luar mereka boleh dieksploitasi harta dan sebagainya. Jadi ini, ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk-bentuk menyembunyikan ilmu itu. Bentuk-bentuk menyembunyikan ilmu tidak boleh sama sekali. Baik. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah bahwa Allah membenci orang yang bersikap sombong dan membanggakan diri lagi bakhil, dan membanggakan dirinya lagi bakhil. Yang dimaksud dengan bakhil adalah orang yang enggan untuk memberi. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan karena ia berbangga dengan diri sendiri, dengan tidak bisa dimintai atau tidak menerima. Atau bisa jadi ia membanggakan diri di depan manusia dengan tidak mau memandang mereka. Inilah yang banyak terjadi di kalangan manusia. Ia bakhil dengan pengetahuannya dan merasa berbangga dengan pengetahuan tersebut. Dan ia merasa enggan membagikan ilmu kepada orang lain. Sebaliknya adalah orang yang tawaduk, merendahkan hatinya dalam mencari ilmu dan mengajarkannya sehingga ia menjadi mulia dengannya. Iya, jadi di sini bisa kita pahami bersama para dokter dan kita semua yang hadir di masjid ini dan di ruang Zoom, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, bahwa apa korelasi antara bakhil dengan membanggakan diri? Mukhtalam fakhura, sombong dan membanggakan diri. Apa korelasinya? Biasanya orang yang membanggakan diri, orang yang sombong itu dia tidak mau orang lain selevel dengan dia. Dan dia tidak mau orang lain atau bahkan lebih dari dia. Kan selevel aja dia nggak mau, apalagi lebih dari dia. Kecemburuannya kepada hal itu cukup tinggi. Akhirnya apa? Kalau itu masalah ilmu pengetahuan, dia tidak mau disaingi dalam ilmu, maka dia tidak memberikan ilmu kepada orang. Agar orang tidak mencapai level di mana dia sudah mendapatkan level itu. Sudah mendapatkan pengetahuan itu. Jadi hadirin ya, ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, kebakhilan dalam ilmu itulah korelasinya. Makanya dengan kesombongan tadi, karena itu sifat itu tadi. Dia tidak mau dia ada orang yang menduai dia. Tidak mau. Maka dia, kalau itu pada ilmu, maka dia tidak berbagi ilmu. Kalau itu pada harta, maka dia tidak mau berbagi harta atau sumber-sumber pendapatan harta. Kalau itu dalam hal-hal yang lain, tentu saja hal yang demikian juga terjadi. Dan inilah korelasi di antara keduanya. Karena sifat kesombongan itu mendorong manusia untuk tetap berada pada puncak sesuatu dan tidak mau ada saingan. Maka muncullah sifat bakhil tadi, sifat kikir tadi. Dan itu juga bisa sifat kikir itu akan membuat orang juga sombong. Jadi ini sesuatu hal yang bisa saling mendahului di antara dua sifat keburukan ini. Baik. Yang kedua, penakut dan bakhil adalah sifat yang tercela. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah kebakhilan, lagi tamak, dan pengecut yang dituruti. Beliau bersabda, siapa pemimpin kalian, wahai Bani Salamah? Mereka menjawab, Al-Jad bin Qais. Tetapi kami melihatnya ia adalah seorang yang bakhil. Beliau berkata, tidak ada sakit yang lebih parah melebihi kebakhilan. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya pemimpin itu tidak akan bersifat bakhil, tetapi pemimpin kalian adalah yang putih, yaitu Al-Jad Bashar bin Al-Barra bin Ma'rur. Iya. Jadi ini Nabi mengatakan bahwasanya seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh manusia, karakter manusia itu, di antaranya adalah kebakhilan, bakhil dan tamak.
kemudian pengecut. Jadi ada bakhil, orang bakhil tidak mau memberikan apa yang dia miliki. Kemudian orang yang tamak itu dia menginginkan semua nikmat itu menumpuk pada dirinya dan tidak pada orang lain. Kemudian pengecut. Apa korelasi pengecut dalam konteks bakhil, dalam konteks kikir tadi dan tamak ini? Ini 3 sifat kata Nabi yang sangat buruk sekali kalau ini ada pada seseorang. Bakhil tadi atau kikir, kemudian tamak, dia ingin mendapatkan semua harta, dan penakut. Penakut adalah banyak hal, tapi dalam konteks ini dia takut untuk disaingi, dia takut untuk mendapatkan orang yang selevel dengan dia, takut mendapatkan itu. Tapi juga bisa bermakna di sini adalah bukan masalah korelasinya, tetapi adalah menunjukkan sifat yang lain yang buruk itu adalah penakut. Dan kita memang melihat bahwasanya ketika orang penakut maka dia tidak bisa mengambil sikap objektif. Karena dia dihantui oleh rasa takut itu sendiri. Termasuk ya dalam kita beragama juga. Ini perlu nasihat untuk diri sendiri dan kita semua. Kita menemukan sebuah objektif kebenaran. Kita menemukan satu kebenaran. Kita menemukan dalam Al-Quran dan hadis misalnya. Tapi realita yang terjadi di tengah-tengah sosialitas kita, masyarakat kita itu berbeda. Berbeda sekali. Padahal kita memiliki cahaya di situ, memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Apa yang dilakukan masyarakat itu ada sesuatu yang keliru. Kalau orang pemberani, dia akan bersikap. Kalau orang punya idealisme, dia akan bersikap mengamalkan kebenaran. Tapi kalau orang pengecut, maka pertimbangannya adalah orang yang banyak. Kalau saya begini, maka mereka nanti akan menjauhi saya, akan begitu dan begini. Tentu banyak sekali pertimbangan. Akhirnya dia tidak keluar dari zona kekeliruan itu. Padahal dia memiliki mutiara, memiliki cahaya yang bisa menerangi. Dan dia diberikan rasa takut oleh diwiswas oleh syaitan untuk bisa berubah. Kenapa? Karena sifat pengecut. Demikian juga orang pengecut, orang yang takut mati misalnya. Maka itu kita lihat dari orang-orang munafik pun, dari orang-orang Yahudi dalam sejarah peperangan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ingin mendapatkan ghanimah, tapi mereka tidak ingin ikut berperang. Coba bayangkan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan harta dalam peperangan, tapi mereka tak mau berperang. Ketika diajak berperang, mereka tidak mau. Pengecut. Dan orang pengecut ini biasanya hubbud dunia. Dalam konteks ini hubbud, cinta dunia. Karahatul maut, dia takut mati. Cinta dunia, takut mati. Kenapa? Karena dia takut kehilangan apa yang dimiliki di dunia ini. Masih mendingan kalau dia takut mati karena dia merasa amalnya sedikit. Kan? Tapi banyak orang yang takut mati itu karena dia tidak bisa menikmati segala pernik kemewahan atau kesenangan dunia ini. Maka dia takut mati. Jadi oleh sebab itulah ini sifat-sifat keburukan itu saling terangkai, saling berkelindan antara satu dan lainnya, dan saling menumbuhkan. Makanya satu. Oleh sebab itulah maka kita jangan berikan ruang leluasa bagi sifat-sifat keburukan itu hadir pada diri kita, termasuk sifat pengecut ini. Demikian juga dalam hadis sahih dari ucapan Jabir bin Abdullah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Kamu bisa memberiku atau engkau bakhil dariku? Maka beliau berkata, kamu berkata atau engkau bersikap bakhil kepadaku. Tidak ada penyakit yang lebih parah melebihi kebakhilan. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa kebakhilan adalah penyakit yang paling berbahaya. Iya. Atau langsung kan disambung dengan hadis. Dalam Sahih Muslim dari Salman bin Rabi'ah, ia berkata, Qala Umar radhiyallahu anhu, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qisma, faqultu ya Rasulullah li ghairi haula'i ahaqqu bihi minhum, faqal innahum khayyaruni baina an yas'aluni bil fahshi wa baina ayyabkhaluni wa lastu bibakhil.
Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah membagikan suatu bagian pemberian. Lalu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, demi Allah, masih ada yang lebih berhak pada mereka. Beliau menjawab, sesungguhnya mereka memberiku pilihan antara mereka memintaku dengan keburukan atau mereka menganggapku bakhil, sedangkan aku bukan seorang yang bakhil. Ya, jadi ini ada orang yang datang kepada Rasul. Mereka meminta sesuatu yang ada pada Rasul. Padahal mereka tidak berhak mendapatkannya, atau masih ada orang yang lebih berhak. Mungkin mereka berhak mendapatkan, tapi ada orang yang lebih berhak mendapatkannya. Tapi mereka mendatangi Rasul untuk meminta. Rasulullah, berikan kepada kami. Atau engkau adalah orang yang bakhil. Ini tentu saja orang-orang munafikin yang datang, atau orang yang belum masuk Islam, atau orang yang belum mengenal Islam dan Rasulullah SAW waktu itu. Mereka bikinkan kata atau engkau memberikan itu kepada kami, atau engkau akan memang betul orang yang bakhil. Padahal Nabi bukan orang yang bakhil. Coba lihat apa yang dia ambil Nabi. Dia menutup pintu bagi mereka untuk berburuk sangka kepadanya, ya, tentang apa? Tentang kebakhilan, agar orang tidak menganggap Nabi itu bakhil. Kenapa? Karena sifat yang di antara sifat-sifat yang buruk bagi manusia adalah bakhil itu sendiri, kikir itu sendiri. Dan itulah tadi sebagaimana kita bahas, ya, itu adalah pintu-pintu keburukan bagi manusia, memunculkan sifat-sifat keburukan yang lainnya, termasuk mukhtalan fakhura tadi. Oleh sebab itu maka Nabi berikan harta itu, walaupun ada yang lebih berhak dari mereka, daripada kabilah ini, maka diberikannya itu kepada kabilah itu, agar mereka tidak menganggap Nabi bakhil, tidak berburuk sangka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Beliau berkata, sesungguhnya mereka meminta kepadaku sesuatu yang tidak pantas jika aku memberikannya kepada mereka. Dan jika tidak, mereka akan berkata, dia seorang yang bakhil. Mereka benar-benar memberikan aku pilihan di antara dua perkara, yang kedua-duanya adalah sesuatu yang dibenci, dan tidak membiarkan aku menghindar dari salah satunya. Permintaan yang jelek dan sifat bakhil. Sifat bakhil ini lebih erat, maka aku menolak yang lebih berat dengan memberi mereka. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita dari min qawaidi syar'iyah, itu daripada kaidah-kaidah syar'iyah. Kalau dihadapkan kepada kita dua keburukan dan kita harus memilih di antara dua keburukan itu, maka kita akan menolak mana keburukan yang lebih besar. Mana keburukan? Seperti tadi, orang itu kan sebenarnya tidak berhak, karena ada yang lebih berhak mendapatkan harta itu. Tapi karena ucapan tadi, dan mereka akan menganggap Nabi sebagai bakhil ketika tidak memberikan, maka Nabi dihadapkan pada dua pilihan. Maka Nabi menolak sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada dirinya. Kalau seorang Nabi, kata Rasul, dikatakan bakhil, bagaimana efeknya? Kan luar biasa sekali. Padahal Nabi mengatakan bakhil itu sifat yang sangat buruk. Maka Nabi tolak yang lebih parah yang akan menimpa Nabi kalau itu dilakukan. Maka Nabi berikan harta itu kepada mereka, ya, dan mereka tidak menganggap Nabi bakhil. Ini kaidah bagi kita. Dihadapkan kita pada dua hal yang harus kita pilih, maka pilihlah, selesaikanlah mana yang lebih besar keburukannya kepada kita. Baik. 3. Akibat yang ditimbulkan sifat bakhil. Bakhil adalah kata jenis yang mempunyai pembagian-pembagian. Ada yang termasuk dosa besar dan ada yang tidak termasuk dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat.
Iya, ini para dokter yang saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah jembatan memori bagi kita semua ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, itu pada surah Ali Imran. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. Jadi Allah katakan, jangan pernah mengira mereka. Jangan sekali-kali mereka pernah mengira, itu orang-orang kikir itu, apa yang diberikan Allah kepada mereka, lalu mereka tahan, karunia yang Allah berikan kepada mereka, itu milik Allah sebenarnya, Allah titipkan kepada mereka, lalu mereka menahan harta itu, la yahsabanna allazina yabkhuluna bima, mereka bakhil terhadap atahumullah yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari karunia Allah, huwa khairul lah, itu baik untuk mereka. Harta yang mereka tahan itu, ilmu yang mereka punya itu, waktu yang Allah berikan luang kepada mereka itu, mereka bakhilkan. Jangan pernah menganggap itu ada sesuatu yang baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, itu keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Allah akan kalungkan nanti di hari akhirat harta-harta yang mereka bakhilkan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, fardu ain bagi kita, bukan hanya fardu kifayah kepada kita, tapi kita tidak lakukan itu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan digantungkan nanti nikmat Allah berikan itu di lehernya pada hari kiamat. Dan memang ada bakhil itu bersifat tidak boleh kita lakukan, wajib kita tidak bakhil, artinya haram kita bakhil. Ada yang hanya sebatas makruh saja. Ada yang masuk pada dosa besar, ada yang dosa kecil. Itu melihat apa yang kita bakhil. Kalau ada sesuatu misalnya yang menjadi kewajiban fardu ain bagi kita, kita bakhil di situ. Contoh kasus, kita sudah memiliki jumlah nisab harta untuk dizakatkan, tapi kita tidak mau mengeluarkan zakat. Sudah 83 gram, 84 gram, 85 gram emas, kan begitu? Kita wajib mengeluarkan zakat, iya kan? Tapi kita nggak keluarkan zakat. Caranya sebelum masuk waktunya kita belikan. Misalnya properti, kita belikan ke tanah dan sebagainya, agar kita tidak berzakat. Awas. Ya. Karena zakat itu wajib hukum. Sebagusnya adalah dia cukupkan waktu atau dia segerakan mengeluarkan zakat itu, baru dia beli properti dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah sifat bakhil. Dan itu dia wajib fardu ain bagi dia. Ada yang bersifat fardu kifayah memang fardu kifayah tentang mengajarkan agama misalnya. Tidak ada yang mengajarkan agama di sini. Dia punya pengetahuan tentang agama atau tentang sesuatu yang bisa dimanfaatkan manusia. Pada awal itu kan fardu kifayah. Tapi karena dia adalah satu-satunya di situ dan dia punya ilmu tentang itu atau dia punya manhaj yang lurus tentang agama itu, dia tidak lakukan. Maka dia sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti akan Allah bentukkan dalam bentuk wallahu taala alam bis-shawab, digantungkan di leher kanan, bakhilnya dia kepada ilmu, bakhilnya dia kepada waktunya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dari fardu kifayah tadi kan sudah menjadi fardu ain baginya. Dan dia tidak lakukan. Maka itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Iya. Itu sifat-sifat negatif itu bisa menular kepada yang lain. Itu bisa menular. Ketika di dalam satu komunitas itu ya, memang mereka adalah orang yang punya orientasi materi dalam kehidupannya. Itu akan mendorong yang lain juga melakukan hal yang sama, akan mendorong yang lain melakukan sama.
secara tidak langsung mereka telah menciptakan sebuah komunitas bakhil kan, yang orientasinya pada dunia, kebanggaan, kesombongan, prestasi, dan bangga-banggakan prestasi, dorong orang untuk berbuat bakhil. Dan itu kalau menjadi dari komunitas kecil menjadi komunitas besar. Coba bayangkan kalau beginilah sikap masyarakat kita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kita lihat di Eropa dan sebagainya kan gitu. Mereka orang yang sangat protektif kepada hartanya, dan mereka adalah orang yang sukar untuk berbagi, kecuali dalam hal-hal yang tertentu. Dan itu diekspos untuk eksistensi diri dan seterusnya. Tapi siapa di antara kebanyakan ketika sudah terbentuk komunitas masyarakat seperti itu, siapa di antara mereka secara sukarela yang akan memberikan hartanya tanpa embel-embel dunia dan popularitas? Jadi sebab itulah ikhwan Allah SWT, dan wa ya'muruna bil nasabil bukhl itu bukan hanya mereka kamu harus bakhil, tidak mesti seperti itu, tapi mereka menciptakan keadaan dan suasana seperti itu, dan akhirnya terbentuklah masyarakat, komunitas atau masyarakat yang bersifat bakhil. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Taubah, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Iya, ikhwah. Sifat buruk itu akan melahirkan sifat buruk berikutnya, dan termasuk bakhil. Entah bagaimana korelasinya, entah bagaimana hubungannya. Allah hubungkan sifat bakhil itu dengan kemunafikan. Sifat bakhil dengan kemunafikan. Nanti akan kita lihat nanti ayat-ayat yang berhubungan tentang kemunafikan itu. Ketika orang bakhil, orang kikir, maka muncullah sifat-sifat kemunafikan pada dirinya. Dan dalam ayat ini ikhwah, dan ayat-ayat yang semisal ini, Allah sering mengatakan kepada orang-orang yang bakhil itu, bahwa apa yang ada pada diri kamu itu Allah berikan. Falamma atahum min fadli. Sering. Ayat yang sebelumnya juga begitu. Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullah. Ya Allah berikan kepada mereka. Di sini juga Allah katakan falamma atahum min fadli. Ketika kami berikan kepada mereka nikmat kami, karunia kami, bakhalu bihi, mereka bakhil di situ. Padahal mereka diberi. Allah setting takdir mereka untuk mendapatkan harta itu, untuk mendapatkan sesuatu itu. Itu pada hakikatnya diberikan oleh Allah, lalu mereka bakhil. Selalu Allah ingatkan, itu bukan milikmu, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muncullah sifat kemunafikan setelah itu. Kenapa? Orang yang bakhil biasanya, dia akan mengeluarkan harta itu ketika ada keuntungan duniawinya. Apakah keuntungan materi atau keuntungan eksistensi diri. Baru mereka memberikan. Dan itulah sifat orang munafik. Silakan, Dokter. Baca dulu. Allah juga berfirman dalam surah Muhammad, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih." Dan barang siapa yang berbuat kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Iya, dia kikir terhadap dirinya sendiri. Surah Muhammad ayat 38. Jadi, may yabkhal, siapa saja yang bakhil itu, fa innama yabkhalu an nafsihi. Dia bakhil kepada dia. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, itu investasi untuk akhirat kita. 1 rupiah, 1 dinar, 1 rupiah yang kita berikan. Sekarang ada 1 rupiah. Minimalnya berapa? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah yang kita berikan. 1.000 rupiah itu. Kalau kita infakkan, itu untuk siapa? Untuk Allah? Untuk orang yang kita beri? Pada hakikatnya tidak. Untuk diri kita. Investasi, tabungan di akhirat kita. Kalau kita banyak memberikan, maka banyaklah investasi akhirat kita. Makanya kalau orang yang bersedekah itu, dia sedang menolong siapa sebenarnya? Sedang menolong dirinya sendiri. Orang miskin yang dihadirkan ke hadapannya hanya
sarana yang Allah berikan bagaimana dia mendapatkan uang itu kembali di akhirat. Bagaimana dia mendapatkan harta itu eksis di akhirat untuk dia. Allah lipat gandakan lagi. Jadi itu semua adalah wasilah-wasilah yang Allah berikan. Makanya kalau dia bakhil untuk siapa? Bakhil untuk dirinya sendiri sesungguhnya. Dia kikir untuk dirinya. Karena ingat sekali lagi. Ini sering kita diskusikan bahwasanya perspektif kita orang beriman melihat kehidupan tidak sebatas dinding dunia. Karena kita akan berjalan ke barzakh, akan ke mahsyar, sampai ke surga. Allahumma amin. Sampai ke surga, akhir hari akhir. Itu perspektif kita untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menolak sesuatu. Tidak sebatas perhitungan kalkulasi dunia. Dan sesungguhnya semua kita meyakini ad-dunya darul amal. Dunia inilah untuk beramal. Bukan di barzakh, tak ada lagi. Dia darul jaza, tempat untuk menerima balasan. Mahsyar darul jaza, tempat menerima balasan. Kemudian akhirat lagi darul jaza, untuk menerima balasan. Amal itu hanya di dunia ini kesempatannya. Makanya siapa yang bakhil, may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Ini kaidah yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia yang bakhil untuk dirinya sendiri. Coba lihat implikasi kemunafikan itu dari orang yang bakhil pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Iya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Salat yang bagaimana? Mereka sahun dalam salat. Mereka tidak khusyuk dalam salat. Tidak bisa khusyuk. Karena mereka sangat dipengaruhi oleh dunia. Maka dia tidak bisa meluangkan, merehatkan akalnya, hatinya untuk Allah, untuk akhirat. Sampai-sampai waktu salatnya pun berhadapan dengan Allah dicuri oleh dunia. Dicuri oleh dunia. Dirampok oleh dunia. Dia tidak bisa fokus untuk itu. Celaka mereka ini. Alladzina hum yura'un. Sebabnya apa? Di antaranya karena mereka beribadah itu ingin dilihat. Ingin dilihat, riya. Jadi mereka eksis karena eksistensi. Ya, mereka ada karena keberadaan yang mereka cari itu. Yura'un wa yamna'unal ma'un. Implikasinya apa berikutnya? Mereka itu enggan untuk memberi. Enggan memberikan bantuan. Jadi ini sifat-sifat orang-orang munafik. Begitu orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik itu kikir, pelit, kedekut kata orang kita. Tapi kalau untuk mendapatkan investasi dunia yang besar, mereka akan jor-joran untuk berinvestasi dan seterusnya. Tapi kalau untuk akhirat, mereka tidak mau. Baik. Demikian juga di beberapa ayat kebakhilan dicela. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ini kisah di dalam kitab peperangan di zaman Nabi SAW. Ini sifat orang-orang munafik. Mereka membelot pulang. Padahal mereka sudah sama-sama dengan Nabi SAW. Ya, dalam perang Badar atau dalam perang Uhud itu. Sudah sama-sama dengan Nabi SAW. Tapi akhirnya mereka pulang lagi. Dengan alasan yang cukup banyak. Dan tersisalah yaitu
orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak ada kemunafikan dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat orang munafik. Mereka memang bakhil. Ketika untuk diminta untuk belanja peperangan, mereka tidak mau memberikan. Karena mereka akan hadir. Tapi di tengah jalan mereka mundur. Mereka takut mati, mereka takut kerugian dan sebagainya. Padahal mereka sedang berada di atas fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tadi sifat apa? Sifat bakhil, memunculkan kemunafikan. Dan ini fakta sejarahnya. Al-Quran ingin mengatakan kepada kita, mana contohnya orang bakhil itu akan menghantarkan seseorang kepada kemunafikan. Ini contoh-contoh sejarah. Dan sejarah itu nudawiluha bainan nas, akan terus berulang. Begitulah orang-orang bakhil akan memunculkan sifat-sifat kenifakan. Baik. Firman Allah tentang orang-orang munafik dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahlifuna billahi inkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan aw bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang selindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah. Jadi sifat bakhil itu sifat pengecut. Orang yang bakhil itu akan, karena nggak berani kan? Karena dia nggak berani. Dia sembunyikan itu, tak berani berterus terang kan gitu. Tak berani mengambil posisi. Dia di antara kan begitu. Dia tidak berani mengungkapkan itu. Maka disebutlah dia dengan pengecut di situ. Makanya setiap orang munafik itu pasti pengecut. Tak berani berterus terang dia. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut terdapat perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Iya. Jadi orang bakhil muncul sifatnya kemunafikan tadi, takut mati, kan begitu kan? Mereka takut mati karena mereka sangat mencintai dunia ini, makanya mereka bersifat hipokritas kan begitu ya, lain di ucapan, lain di hatinya. Ya, baik. Demikian juga di beberapa ayat yang lain untuk dapat dalam Al-Quran ada motivasi untuk berjihad yang mendorong orang-orang mukmin untuk melaksanakannya dan mencela orang yang meninggalkannya. Dan semua itu termasuk celaan Al-Quran terhadap sifat pengecut. Ya. Dan para dokter yang mati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diajari oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil istinbat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ketercelaan sifat bakhil. Dan benarlah apa dikatakan para ulama, bahwasanya aslu syarri min asli syarri, daripada sumber-sumber keburukan itu salah satu sifat bakhil. Sifat bakhil. Karena sifat bakhil itu akan memunculkan sifat kesombongan. Sifat kesombongan juga akan bisa memunculkan sifat kebakhilan, kan begitu. Dan bukan hanya berhenti di situ. Orang yang bakhil itu akan memunculkan sifat kemunafikan. Kemunafikan itu akan memunculkan sifat penakut. Dan semua itu adalah karakter-karakter keburukan dan kelemahan bagi seorang manusia.
Karena itulah Allah SWT betul-betul mencela orang-orang yang bakhil ini, orang-orang yang kikir. Kebakhilan itu bukannya pada harta, tapi juga pada ilmu, pada waktu. Pendek kata, pada semua hal yang itu adalah nikmat Allah berikan kepada, tapi dia tidak mau berbagi, maka itu adalah termasuk dari sifat-sifat kebakhilan. Dan bakhil itu adalah dosa besar. Ada sebahagiannya termasuk dosa kecil. Karena banyak hal yang berhubungan dengan kebakhilan itu berhubungan dengan fardu ain. Dan sebahagian lagi adalah fardu kifayah. Dan kemudian juga efek negatif yang lebih parah lagi. Selain munculnya sifat-sifat berikutnya, termasuk sifat-sifat kemunafikan tadi. Implikasi ukhrawi. Karena Allah benar-benar mengatakan di dalam Al-Quran, dengan bentuk nun taukid di situ ya, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Jadi jangan pernah, kata Allah tadi, seseorang yang bakhil itu dia menahan harta itu, padahal harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, itu akan baik pada dirinya, lebih baik pada tidak, sama sekali tidak. Justru itu akan mendatangkan keburukan padanya. Dan kebahagiaan manusia, lupusnya, kita pahami semua itu ada dalam jantung hati kita, dan orang yang bakhil itu sukar untuk bisa menikmati kehidupan. Dia hanya bisa menikmati syahwatnya, kesenangan-kesenangan duniawinya, tapi tidak pernah mendapatkan kesenangan spiritual. Sementara kita adalah makhluk spiritual. Baik, demikian para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia bisa bersama para dokter pada Ahad ini. Semoga saja pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat manfaat untuk kita semua. Keberkahan ilmu itu tidak saja kita lalui dengan percakapan yang akan menimbulkan ilmu kita, tetapi juga adalah keberkahan ilmu itu tatkala bisa kita amalkan. Memang sekali lagi, hal-hal seperti ini memang easy to say, hard to do. Mudah kita ucapkan, payah kita lakukan. Tapi kalau ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia, maka Allah tidak akan mensyariatkan kepada kita. Karena justru Allah mensyariatkan kepada kita, menunjukkan ini sangat mungkin kita lakukan. Dan fitrah manusia akan bisa melakukan, walaupun tantangannya berat. Karena kehidupan ini adalah sebuah perjuangan, dan dunia ini darul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia darul amal, tempat kita beramal, maka masing-masing kita saling menasihati untuk fokus pada hal tujuan hidup kita. Dan akhirat itu adalah darul jaza, tempat mendapatkan balasan. Semoga Allah menerima semua amal kita dan kita mendapat balasan kebaikan. Ya baik, saya serahkan kepada dokter, mungkin ada pertanyaan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya, ada penawaran dari salah satu bank syariah memberi emas dalam bentuk cicilan, yang mana ini adalah salah satu bentuk menabung. Harga emas disepakati pada waktu akad jual beli, kemudian dicicil dalam waktu yang sudah disepakati, misalnya 1 tahun. Pertanyaannya, apakah jual beli emas seperti ini termasuk riba? Terima kasih, Ustaz. Saya tidak bisa menjawab hari ini, insya Allah akan saya jawab nanti melalui dokter ya. Dan saya belum tahu sistemnya seperti apa, bagaimana sistem penabungannya, dan bagaimana akadnya, saya akan pelajari dulu. Insya Allah kita akan jawab nanti. Assalamualaikum Ustaz, saya punya saudara. Nanti tolong saya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara yang susah. Setiap bulan saya membiayai kehidupan. Apakah boleh saya niatkan sebagai zakat harta saya, sehingga saya tidak perlu lagi mengeluarkan zakat setiap tahunnya? Kalau seperti itu, apakah saya termasuk bakhil ya Ustaz? Ya. Saudara ini apakah dalam tanggung jawab kita atau tidak? Tapi kalau melihat dari penjelasan ini bukan dalam tanggung jawab. Bukan dalam tanggung jawab kewajiban nafkah misalnya. Tetapi adalah sebuah ihsan, kebaikan kepada saudara. Ini ibu atau bapak ini ya? Ibu ya? Jadi begini.
ibu dihadapkan atau dikaruniakan oleh Allah jalan-jalan kebaikan. Dan jalan kebaikan itu merupakan karunia Allah. Karena tidak setiap orang yang bisa mendapatkan jalan-jalan seperti ini. Artinya berbuat ihsan kepada saudara itu adalah sesuatu yang disyariatkan kepada kita. Pahalanya cukup besar sekali. Membantu orang fakir itu. Bahkan coba kita lihat pada surah Al-Insan itu. Ketika nanti akhir zaman menghuru hara. Semua orang ketakutan. Tapi bagaimana orang yang memberi makan orang miskin? Orang fakir, anak yatim. Apa yang Allah jelaskan kepada mereka? Mereka akan diberikan keamanan oleh Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia beri makan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, yang harta itu dia butuhkan sebenarnya, dia cintai harta itu, tapi dia belanjakan untuk memberi makan orang fakir miskin. Itu ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman, anak yatim, wa asir, orang yang dalam penjara. Innama nut'imukum, dan dia memberi makan itu untuk apa? Untuk Allah, untuk karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia tidak minta balasan dan minta ucapan terima kasih. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Tapi akhirnya apa? Allah berikan surga kepadanya, jannatan wa harira. Allah berikan surga kepada orang yang seperti ini. Di situ tak ada terik panas, tak ada kedinginan menggigil. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Coba bayangkan itu. Tersedia minuman-minuman yang indah. Dipan-dipan yang enak, kita menyandar, boleh seperti apa di situ. Itu bagi siapa itu? Orang yang berikan itu. Itu satu jalan begitu. Dan jalan yang satu lagi adalah beri zakat. Jangan dikomparasikan. Karena zakat mal itu ada nisab dan haulnya. Kumpul, kalau belum cukup ya nggak usah zakat. Kita memberi saudara kita. Tapi ternyata di akhir tahun tak cukup belum. Nggak usah berzakat. Tapi udah cukup berzakat. Dan itu tidak akan memiskinkan kita, membarokahi harta kita. Yakin itu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi pilih aja keduanya, jangan dikomparasikan. Ya kan? Pilih aja keduanya. Berbuat baik kepada saudara, berzakat juga. Baik, tidak memilih ya. Apakah termasuk bakhil katanya? Jadi tergantung pada niat. Ini tergantung pada niatnya. Kalau dia menghindari zakat, itu ya bakhil lah. Izin bertanya Ustaz, apa hukum seseorang yang berhutang untuk menutupi hutangnya? Begitu seterusnya Ustaz, itu boleh atau tidak? Kalau dia tidak riba, tidak mengapa. Bahkan kalau sudah jatuh tempo, kita wajib membayar hutang kita. Jatuh tempo, kita wajib membayar. Kemudian kita tak punya duit, tapi kita punya kesempatan untuk melunasi hutang itu dengan ada orang yang berlaku ihsan kepada kita untuk meminjam. Iya, bayar. Kemudian seterusnya demikian juga. Dan tapi jangan sampai kepada riba. Kalau kita memang tak ada lagi luang untuk bisa membayar, kita datang kepada orang. Datang kepada orang, minta tunda waktu. Minta tunda waktu. Insya Allah Allah mudahkan kepada kita semua ya. Dan termasuk begini, orang yang memberikan keluasan waktu itu, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu dihitung sebagai sedekah. Misalnya kita mengutangkan pada orang hari ini, berapa? 10 juta misalnya. Setiap hari sebelum dia bayar hutang itu, dihitung Allah sedekah bagi kita. Coba bayangkan, kalau kita bersedekah kepada seorang 10 juta hanya sekali saja. Tapi kalau kita mengutangkan kepada seseorang, ya kan, kita berikan setiap hari dihitung sedekah sebelum dia membayar. Itu sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini motivasi orang untuk mengutangkan. Kalau dia dalam kesukaran, berikan waktu yang luas. Tetapi bagi orang yang mau hutang, dia wajib untuk melunasinya.
Jangan dia pula bisa membeli benda-benda yang tidak wajib untuk dimilikinya, bisa, tapi berhutang tak bisa. Ini zalim. Ini zalim ini. Dia bisa beli mobil, tapi hutangnya tak dibayar-bayar. Dia bisa beli itu, beli ini. Tapi hutang-hutang nggak dibayar. Ya kan, nah, itu zalim. Itu berdosa, dosa besar. Jadi kalau begitu, nggak mengapa Pak Bu ya. Nah, kemudian, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengontrol emosi anak yang berlebihan sampai merusak suatu barang. Uh, ini mungkin bisa ke saya tidak tahu apa penyebabnya, pemotivasinya. Karena untuk menjawab ini tahu latar belakangnya, ya. Kemudian kesehatan mentalnya dan berbagai hal yang berhubungan dengan itu ya. Tapi intinya adalah anak itu kan titipan Allah kepada kita. Anak itu amanah Allah kepada kita. Amanah itu bukan amanah yang sedikit, Ibu. Bahkan anak itu adalah jalan kita menuju surga. Dan tadi kan semalam kami membahas tentang masalah kewajiban suami memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada anak. Nafkah itu bukan hanya nafkah harta, tapi juga nafkah pendidikan bagi anak kita. Pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik, bersikap yang baik. Itu fisabilillah. Itu jalan, itu sama dengan jihad fisabilillah. Bahkan sebagus-bagus sedekah itu adalah sedekah suami kepada keluarganya. Artinya dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu sedekah yang terbaik. Bukan untuk jihad fisabilillah, tidak. Tapi untuk keluarganya, untuk anak, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan seterusnya, kan begitu. Itu yang terbaik. Termasuk karena ini amanah yang begitu besar, itu jalan kita menuju surga. Karena selalu berbanding lurus antara suka akan kita peroleh di akhirat. Hasil akan kita peroleh di akhirat. Karena itu bersabar. Nah, bersabar kemudian ya secara psikologi kan kita mencoba mengkondisikan, termasuk tentang iqab, tentang memberikan apa itu ya, sanksi kepada anak itu sendiri, hukuman yang tidak mencederai dia tapi justru membaguskan mental dia. Maka tidak semua keinginan anak itu harus kita ikuti. Kalau kita ikuti sekali, maka 2 kali akan dilakukannya, 3 kali pun akan dilakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, maka kita berada pada jalan apa namanya itu, jalan yang ditunjuki oleh syariat. Kalau itu memang tidak boleh, membahayakan dia, kita harus komitmen dengan itu. Jangan berikan kepada dia. Menangis, ya kan? Dia menangis, biarkan dia menangis. Kita cari hal-hal yang lain untuk mengalihkan perhatian dia dari itu. Tapi dia harus sadar kalau itu tidak bisa ditolerir. Tak bisa ditolerir. Tapi bukan dengan memukul dia, tidak. Bisa membuatnya berjalan keluar dan sebagainya. Artinya jangan juga kita terpancing emosi. Kadang-kadang kita orang tua terpancing juga emosi, itu keliru sekali. Kita sedang untuk mengatasi emosi anak kita, oleh sebab itu kita harus betul-betul menjaga emosi kita. Jadi coba alihkan kepada yang lain. Jadi jangan terlalu mengikuti kehendak anak. Karena kita yang lebih tahu mana maslahat, mana mafsadat untuk kita. Kalau kita mengikutinya, yakinlah dia akan terus bertambah frekuensinya. Sama itu kalau kita berikan hukuman fisik kepadanya yang membahayakan, dia akan terus. Pak, pertama kita tampar dia. Kalau itu dilakukan. Itu berikutnya itu kalau porsinya hanya sekeras yang pertama, tidak akan memberikan efek. Dia sudah biasa dengan itu. Akan terjadi apa? Mesti lebih kuat lagi, mesti lebih takut lagi. Kalau kita menakut-nakuti anak misalnya dengan hantu misalnya. Nah, ada hantu kan biasanya orang tua itu. Yang berikutnya dia sudah biasa dengan kata-kata hantu, harus cari lagi yang lebih ekstrim lagi. Gondoruo kan gitu. Udah biasa dengan gondoruo, cari lebih ekstrim lagi. Jadi mendramatisir seterusnya. Akhirnya apa? Yang terjadi dengan anak kita semakin semakin bertambah dosis kenakalannya. Jadi begitu Bu ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
dalam memberikan nasihat syar'i kepada keluarga besar, bagaimana sebaiknya adabnya ya? Bolehkah langsung share ke dalam grup WA keluarga? Apakah status WA-nya hanya sebagian melihat saja? Jazakumullah khairan. Iya. Kita kembali kepada nas Al-Quran. Ya. Marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau itu ada kemaksiatan, kalau kamu melihatnya, kalau kita punya kekuasaan, kita punya power, maka kita setting dengan power kita itu untuk merubah. Tapi kalau kita tidak punya, kita dengan nasihat. Dengan nasihat. Dan nasihat ini juga diajarkan kepada kita. Bagaimana mengajak orang kepada kebenaran, kepada Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah. Cara hikmah itu adalah kita memerankan. Kita perankan kebaikan itu di hadapan mereka. Terus kita berikan contoh-contoh kepada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Baru nasihat yang baik. Dan nasihat ini biasanya kalau itu adalah personal kepada person. Jangan langsung orang menge-share kita langsung balas dengan sharean, itu kontraproduktif nanti akhirnya. Bersabar dulu, bersabar. Tapi ada momentumnya nanti. Bisa kita berkunjung ke rumahnya, cerita-cerita masalah hukum dan sebagainya, kita masukkan. Tapi kalau biasanya kita langsung share itu dia pasti akan meresponnya karena begini. Beda kondisinya, kita berhadapan. Kita akan mempertimbangkan orang di hadapan kita itu kena pengaruh bukan aura bahasanya, pengaruh tatapan matanya, pengaruh dia di hadapan kita itu berbeda. Maka kita akan memilih diksi kata. Tapi kalau kita tidak berhadapan dengannya di balik-balik layar seperti ini, kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan psikologi dia. Kita hanya mempertimbangkan diri kita, keilmuan kita. Lalu kita share itu langsung kepada dia. Dan dia merasa terhunjam kan begitu. Karena tak semua orang bersikap bisa menerima itu. Makanya cari momentum. Makanya dakwah itu perlu momentum. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena butuh momentum. Maka selalulah berkunjung, bersilaturahim, kita datang ke sana, coba cari setting dulu pembicaraan agar mengarah ke sana. Seakan-akan bukan itu menjadi pokok pembicaraan. Nah, ini seperti kata orang Melayu ya kan. Kalau memukul ular, ular dipukul tidak patah, ular dipukul tidak mati, pemukul tidak patah, tanah dipukul tidak lembah. Jadi ya ularnya lari memang, dia tak mati, pemukul kita juga tidak patah, kita tidak rugi, tanah itu tidak rusak kan begitu. Artinya tapi tercapai untuk mengusir ular itu kan begitu. Jadi itu perlu juga pepatah-pepatah yang tua itu kita amalkan juga ya. Itu baik sekali. Itu ya. Kemudian begini. Memang perlu ada kajian-kajian keluarga. Setting lah. Karena salah satu kasih sayang kita kepada keluarga kita adalah nasihat. Bagaimana menyelamatkan akhirat mereka. Bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya karena kasih sayang kita mereka akan menuju pintu kebaikan. Tapi itu investasi terbesar kita. Kalau kitalah jalan mereka mendapat hidayah Allah, mendapat hidayah sunnah, mendapat hidayah manhaj, dan begitu, maka setiap apapun yang mereka amalkan, kita mendapat kompensasi, kita mendapatkan keuntungan. Problemnya di situ. Makanya berdakwah ini kita dimotivasi dengan apa? Pasti dengan pahala. Ya, karena kita bisa umur kita pendek memang. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya kan. Tapi pahala kita terus berkesinambungan. Kenapa? Karena dakwah itu. Makanya semangat kita semua berdakwah ya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan, tapi kita sebagai perantara untuk menyampaikan dakwah. Baik ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wa fikum barakallahu, wa jazakumullah khairan. Habis sampainya. Demikianlah dokter ya kaji kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan aidan. Wa barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaik. Ila liqa insyaallah. Silakan minum Ustaz.